Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan melalui Rasul Petrus, kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya malam ini ya, selamat malam bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kami mau mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Puji nama Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya tentu ingin terus melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, tema kita adalah tujuan pemilihan Allah bagi orang percaya. Jadi ada tujuan Tuhan memilih kita. Ya, God has chosen us. Jadi ada tujuannya. Tujuan yang pertama, saya mengatakan agar setiap orang percaya menerima yang pertama segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi berkat rohani itu telah diberikan, dikaruniakan kepada kita. Berkat rohani yang dari sorga itu telah diberikan kepada kita. Di situ saya sudah katakan what is heaven. Apa itu sorga? Heaven is where God is. Sorga itu adalah tempat di mana Allah ada. Haleluya. Jadi tempat di mana Allah ada. Jadi seluruh kepunyaan Allah sebenarnya dianugerahkan kepada kita. Saya sudah katakan hal-hal yang baik dari Allah dianugerahkan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu tujuan Allah memilih kita, supaya kita menerima hal-hal yang baik dari Allah itu. Kuasanya. Enggak, kita tidak lagi diperbudak oleh setan, tapi setan yang kita usir keluar dalam nama Yesus. Kita tidak lagi diperbudak oleh sakit penyakit, tapi sakit penyakit kita usir dalam nama Yesus. Tapi apakah ya? Apakah masih ada orang percaya itu? Ya, setara hamba Tuhan pun kadangkala kurang mempercayai, kurang meyakini bahwa kuasa itu, kuasa kesembuhan Tuhan itu masih mampu menolong. Apakah kuasa Tuhan itu tidak sanggup lagi menolong kita? Atau iman kita yang tidak cukup? Tapi kita katakan kalau kita kekurangan iman, baiklah kita minta kekurangan iman.
baiklah kita minta kepada Allah yang memberikan dengan cuma-cuma. Apakah kita melatih iman kita? Atau hanya sekedar beriman yang penting percaya? Memang penting percaya, yang penting percaya, penting itu. Tapi iman itu harus dilatih. Untuk menghadirkan kuasa sorgawi atas kehidupan kita atau atas kehidupan orang lain. Untuk menghadirkan kekuatan Allah dalam hidup kita atau kehidupan orang lain. Dan itu sebabnya pentingnya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya ketika kita menerima segala hal yang baik dari Tuhan, kita tetap intim dengan Tuhan. Kita terus menggandol Gusti. Kita terus tetap setia, tetap taat. Tetap melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bukan justru pongah, bukan justru sombong. Jadi kita menerima segala berkat rohani dari surga. Ya gunakan itu. Pasal kemarin dulu saya sudah menceritakan ini pasal 3 ini. Bukan pasal 3, ayat 3 ini. Yang kedua, tujuan Tuhan yang kedua adalah pilihan Allah atau atas kita, pilihan Allah atas kita melalui Yesus sebelum dunia dijadikan. Jadi bagaimana ceritanya ini? Saya lahir tanggal 4 Mei. Bagaimana ceritanya? Dunia belum ada. Entah bagaimana waktu itu yang awal. Tapi hebatnya Tuhan saya itu dikatakan bahwa saya ini telah dipilih. Sampai usia 27 tahun masih terhilang. Masih terhilang. Tapi Tuhan itu baik. Dia menunjukkan pilihannya kepada kita. Dan dia menunjukkan pilihannya itu bukan dilakukan ketika engkau sudah lahir atau ketika engkau sudah dewasa. Tidak. Sejak dunia belum ada. Dan itu tidak bisa masuk akal kita. Sebuah misteri yang tidak mungkin kita dapat pahami. Masa dia ingat miliaran manusia? Kan gitu kan? Memangnya Tuhan itu kau Simon? Dengan segala keterbatasanmu. Tuhan itu tak terbatas. Semua miliaran manusia itu ada datanya lengkap. Kita membuat data untuk kita sendiri aja susahnya. Bisa, ada yang bisa dari mulai lahir sampai apa dia. Bagaimana mengoreknya lagi? Tapi Tuhan tahu persis. Yang ketiga, tujuan yang ketiga yang tak kalah pentingnya. Supaya apa? Agar setiap orang percaya menerima kekudusan, ketidakbercacatan di hadapan Dia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini bukan hanya rekayasa Tuhan bagi manusia, bukan. Ini pilihan yang dilakukan kepada manusia agar sama seperti Dia. Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam kasih, sempurna dalam karakternya, sempurna dalam kedewasaannya, sempurna dalam kekudusan. Dan kalau itu kita miliki, saya yakin dan percaya, kita adalah orang yang selalu bergairah di dalam Tuhan. Kita bukan orang yang sulit untuk berdoa. Kita bukan orang yang sulit untuk berdoa berkeliling. Kita bukan orang yang sulit untuk berdoa menyatakan isi hati Tuhan kepada kota kita. Kita adalah orang-orang yang bisa menggerakkan orang-orang untuk berdoa. Terkecuali setan gak bisa digerakkan. Makanya jangan bersahabat dengan setan. Sukar. Setannya harus diusir. Tapi kalau setannya dipelihara, bagaimana? Ada orang pelihara? Ada. Bagaimana cara memelihara? Dikasih makan. Makanya karena kekayaan, anaknya jadi tumbal. Ya. Karena mau jabatan, anaknya jadi tumbal. Jadi pelongak-pelongok anaknya. Dia memang gagah. Karena dia minta. Ada keluarga kami itu diminta dari sana lah, dari setan itu. Dan apa yang terjadi? Sangat menyusahkan. Saya bisa bayangkan anak yang diminta dari Tuhan saja bisa menyusahkan. Bisa menyusahkan. Anak yang diminta dari Tuhan, yang digumulkan dari Tuhan, bisa menyusahkan. Apalagi yang diminta dari setan. Dikabulkan. Bayar nasar. Setelah anak itu menjadi dewasa, amburadul. Perilakunya betul-betul kayak perilaku setan. Perbuatannya perbuatan setan. Ya, melawan, menipu, membohongi, menggoda, ya itu pekerjaan-pekerjaan setan itu sudah. Karena apa? Diminta. Ya, Allah memilih ada tujuannya. Setan juga memilih ada tujuannya. Setan juga memberontak dari Allah, ada tujuannya. Tujuan Allah, setan itu memberontak apa sih? Kalau bisa menduduki tahta Allah. Kalau tujuan orang, setan memilih manusia supaya temannya melakukan yang jahat dan masuk neraka. Karena dia merasa ya dia sudah nggak bisa menaklukkan Tuhan, ya tapi masih ada kan anak-anak Tuhan itu yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius, ya dikerjainya sama setan. Dia punya pengalaman menghancurkan keluarga pertama itu di Taman Eden lagi itu. Bayangkan dia bisa masuk ke situ. Dia punya pengalaman pembunuhan pertama. Kain membunuh adiknya.
dan macam-macam lainnya. Dia punya pengalaman. Setan itu punya pengalaman. Jadi kalau engkau menganggap kau mampu menghadapi dia, kamu akan tergilas. Tapi kalau engkau masuk dalam anugerah Allah yang luar biasa, dalam pilihan Allah, kau bisa menikmati berkat surgawi itu. Kau tahu bahwa pilihan Allah itu betul-betul dilakukannya sejak dunia belum dijadikan. Jadi nggak ada alasan setan, kau tidak punya. Kita sudah punya Tuhan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, supaya kita satu dengan Tuhan, kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan memilih kita, supaya kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan biarlah kuasa-Mu terus mengikuti hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kalau engkau sakit, angkat kepada Tuhan kedua belah tanganmu. Apapun sakit penyakit, menyatakan kepada Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, yang sedang menyerang mereka, yang sedang datang, yang sedang mereka alami, kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar dari setiap pribadi yang berdoa malam. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih buat kesembuhan yang kau berikan kepada mereka. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, mau datang kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong mereka yang sedang mengalami pergumulan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman-Mu engkau genapi. Ketika kami berdoa, engkau jawab. Ketika kami, Tuhan, belum menjawab kami, engkau datang memberikan kami kekuatan, sehingga setiap kami boleh berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu, sehingga setiap mulut kami akan memberikan kemuliaan dan berkata, kami keluar dari segala kesusahan penderitaan kami karena tangan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita tidur, biarkan Tuhan menolong kita, membuat kita terus bergairah di dalam Tuhan. Sebelum kita tidur, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Mungkin 1-2 ayat. Ingatlah, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap!